Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami keren, berbicara tentang Maulid Nabi pasti kita semua tidak asing dengan perayaan yang satu ini. Namun masih banyak orang yang tidak mengerti tentang makna dan sejarah terjadinya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di sini kita akan membahas selengkap-lengkapnya dan seperfect mungkin agar pengetahuan kita bertambah dan menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum kita lanjut dengan kisahnya, silahkan subscribe channel ini agar kalian termasuk orang-orang yang mendukung dakwah Islam. Juga silahkan share dan komen agar saya terngiang-ngiang sama kalian. Kisahnya setelah yang satu ini. Sahabat Islami keren, pada 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi atau dikenal juga dengan tahun gajah, di kota Mekah lahirlah seorang manusia paling mulia, agung dan bersahaja yang bernama Muhammad dari keturunan Abdullah dan juga Aminah. Pada waktu kelahirannya, seluruh alam merasa tentram. Ribuan berhala yang disembah kafir Quraisy hancur berantakan, dan api yang disembah kaum Majusi yang tidak pernah padam pun tidak kuasa menahan kemuliaan bayi yang bernama Muhammad, yaitu Nabi terakhir yang diutus untuk seluruh umat manusia. Disebabkan karena kemuliaan dan teladan darinya, para muslim di Arab sudah memperingati Maulid Nabi sejak tahun kedua Hijriah, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Nuruddin Ali dalam kitabnya Wafaul Wafa bi Akhbar Darul Mustafa. Pada tahun 170 Hijriah ataupun tahun 786 Masehi, seorang wanita yang bernama Khairuzan memerintahkan masyarakat untuk memperingati Maulid di Masjid Nabawi, dan di Mekah ia memerintahkan masyarakat untuk merayakan Maulid Nabi di rumah-rumah mereka agar suri tauladan Rasulullah SAW selalu menginspirasi warga Arab dan umat Islam pada umumnya. Khairuzan memiliki pengaruh yang besar di kalangan masyarakat karena ia merupakan ibu dari Amirul Mukminin Musa Al-Hadi dan Al-Rashid yang merupakan khalifah dinasti Abbasiyah. Sahabat Islami keren, berselang kurang lebih 171 tahun, tepatnya pada tahun 341 Hijriah ataupun tahun 925 Masehi, peringatan Maulid Nabi kembali diperingatkan pada masa Khalifah Mu'iz Lidinillah, yakni seorang raja dari dinasti Fatmiyah yang berfaham Syiah Rafidah. Namun, perayaan tersebut dilarang pada masa Al-Afdal bin Amir Al-Juyusi, seorang Perdana Menteri Khilafah dinasti yang berkuasa di Mesir tersebut. Kemudian, Maulid Nabi kembali diperbolehkan pada masa pemerintahan Amir Li Ahkamillah pada tahun 524 Hijriah, yang merupakan seorang pemimpin sekaligus imam dinasti Fatmiyah yang berbasis di Mesir setelah berpindah dari Tunisia. Berbeda dengan dinasti Abbasiyah, dinasti Fatmiyah ini justru menjadikan Maulid Nabi untuk kepentingan politik mereka. Tidak hanya Maulid Nabi Muhammad SAW, mereka juga merayakan perayaan-perayaan musiman lainnya, seperti perayaan hari kelahiran Sayyidah Fatimah, kelahiran Sayyidina Ali, Maulid Sayyidina Hasan dan Hussein, dan lain sebagainya. Setelah 280 tahun berkuasa, dinasti Fatmiyah itu pun akhirnya tumbang pada tahun 567 Hijriah atau tahun 1171 Masehi setelah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi melengsarkan kekuasaannya untuk menghilangkan pengaruh Syiah yang kebanyakan sesat itu. Sahabat Islami keren, setelah Salahuddin melakukan penaklukan tersebut, ia pun membersihkan pemahaman Syiah yang salah dengan berbagai cara dan mendirikan dinasti Ayyubi yang berpegang teguh pada syariat dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ia juga mengizinkan orang-orang untuk berkunjung ke rumah kelahiran Nabi Muhammad SAW dan mengambil pelajaran dari sana yang selama ini dilarang oleh dinasti Fatmiyah yang kejam itu. Dan ia juga kembali memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW pada tahun 1193 Masehi. Berbeda dengan dinasti Fatmiyah,
Dinasti Ayyubi memperingati Maulid Nabi lebih meriah dan juga lebih lama, bahkan perayaan tersebut dirayakan oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk siapa saja yang datang ke sana. Sultan Al-Ayyubi juga mengadakan sayembara kepada para alim ulama dan sastrawan lainnya untuk membuat suatu kitab yang berisi tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, dan ia juga menyiapkan hadiah yang luar biasa besar untuk pemenang sayembara tersebut. Akhirnya terpilihlah kitab karya Syekh Ja'far dengan judul karangan Iqdul Jawahir atau yang kita kenal kitab Maulid Al-Barzanji. Sahabat Islami keren, setelah memenangkan sayembara tersebut, Syekh Ja'far yang berhak mendapatkan ribuan keping emas justru mengambilnya untuk kembali menyumbangkan emas-emas tersebut pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW pada ketika itu. Akhirnya tercapailah tujuan Sultan Al-Ayyubi untuk kembali mempersatukan dan memperkuat kekuatan tentara Islam yang akan menghadapi perang besar dengan tentara salib. Dan kaum muslimin pun menang dan berhasil menaklukkan Konstantinopel dengan berkat peringatan Maulid Nabi Muhammad atas seizin Allah Azza wa Jalla. Atas keberhasilan Sultan Al-Ayyubi tersebut lantas menginspirasi seorang raja yang bernama Muzaffar Abu Said Kuburi yang berasal dari kota Irbil atau Arbela di negara Irak. Beliau pun juga memperingati hari kelahiran Nabi dengan begitu meriahnya. Menurut Ustadz A.M. Waskito dalam bukunya yang berjudul Pro dan Kontra Maulid Nabi, menjelaskan bahwa Raja Muzaffar dan Salahuddin Al-Ayyubi hidup di masa yang sama, dan ternyata mereka berdua memiliki hubungan kekerabatan yaitu saudara ipar. Karena sang raja melihat efektivitas peringatan Maulid bagi semangat jihad masyarakat Mesir, besar kemungkinan Raja Muzaffar Abu Said ingin mengadaptasikan kegiatan tersebut di daerahnya juga. Sahabat Islami keren yang dimuliakan Allah, begitulah kisah singkat tentang sejarah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Walaupun terdapat juga perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hal tersebut, jangan jadikan permasalahan karena mengingat khilaf ulama ialah sunnatullah. Kita sebagai umat Muhammad sudah sepatutnya untuk memperbanyak solawat kepada Rasulullah SAW. Jangan hanya memperingati maulid saja, tetapi juga ikut menerapkan nilai-nilai solawat dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Sahabat Islami keren, semoga kisah di atas dapat menambah kecintaan kita pada Nabi besar Muhammad SAW dengan menjalankan perintah dan mengikuti sunnahnya agar kita menjadi Islami keren di mata Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan pengucapan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.